Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Perkenalkan saya Fahmi Athaillah. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi di UIN Sunan Gurjati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses glikolisis. Sahabat semua, pada setiap aktivitas makhluk hidup itu membutuhkan energi. Energi tersebut berasal dari makanan yang kita makan, terutama makanan yang mengandung unsur tepung atau amilum. Amilum ini kemudian akan dicerna menjadi molekul yang paling sederhana, yaitu molekul glukosa atau C6H12O6. Lalu molekul ini akan dibawa oleh darah menuju sel-sel yang membutuhkan energi. Setelah sampai di sel, glukosa tersebut akan bertemu dengan oksigen, maka akan berlangsung reaksi yang biasa kita sebut dengan respirasi aerob atau respirasi yang memerlukan oksigen. Dengan reaksi C6H12O6 atau glukosa bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air yaitu H2O dengan menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Baik sahabat, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tahap awal dari respirasi aerob yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi pada organel sel yang disebut sitoplasma. Bagaimanakah penjelasan proses glikolisis? Mari kita simak video berikut ini. Pada tahap pertama, enzim heksokinase akan memindahkan gugus fosfat dari ATP ke atom C nomor 6 glukosa, sehingga glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat atau ATP adenosin trifosfat akan berubah menjadi ADP. Kemudian pada tahap yang kedua terjadi proses perubahan glukosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan ditambahkan satu gugus fosfat dari ATP sehingga menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Proses ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, pada tahap keempat terjadi pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat yang memiliki 6 atom C dan 2 gugus fosfat menjadi 2 bagian, yang masing-masing bagian terdiri dari 2 atom C dan 1 gugus fosfat. Kedua bagian itu terdiri dari gliseraldehid 3-fosfat dan dehidroksiaseton fosfat. Proses ini dibantu oleh enzim aldolase. Nama aldolase ini diambil dari peristiwa pemutusan rantai karbon. Keduanya yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dehidroksiaseton fosfat merupakan isomer, maka dapat dikatakan dapat berubah menjadi kembarannya yang dapat kita lihat pada proses kelima. Proses ini dibantu oleh enzim triose fosfat isomerase yang merupakan tahap kelima dari glikolisis. Pada tahap ke-6, 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat akan mendapat masing-masing 1 gugus fosfat sehingga menjadi 1,6 difosfat. Selain itu, gliseraldehid 3-fosfat juga teroksidasi dan melepas atom H yang disebut ion H+ yang akan ditangkap oleh aseptor elektron NAD sehingga membentuk NADH. Proses ini dibantu oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase. Pada tahap ke-7, enzim fosfogliserakinase akan mengkatalis gugus fosfat dari 1,3 gliserat ke ADP sehingga ADP atau adenosin difosfat akan berubah menjadi ATP adenosin trifosfat. Senyawanya akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Baik, pada tahap ke-8
terjadi perpindahan posisi ikatan gugus fosfat dari atom C3 ke atom C2, sehingga 3 fosfogliserat akan berubah menjadi 2 fosfogliserat. Nah, proses ini dibantu oleh enzim fosfogliseromutasi. Pada tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan kedatangan enzim elonase yang menyebabkan 2 fosfogliserat akan melepaskan 1 molekul air atau H2O dan membentuk fosfoenol piruvat. Selanjutnya, tahap terakhir dari proses hidrolisis yaitu enzim piruvat kinase akan membantu pemindahan gugus fosfoenol piruvat menjadi ADP, sehingga ADP atau adenosin difosfat akan berubah menjadi ATP. Hasil akhir dari proses glikolisis ini adalah terbentuknya 2 asam. Santuy people in the area, let's party with me. DJ Topeng Remix. Rasanya aku sedang melayang, mungkin akan terbang, menembus batas kewajaran. Mereka bilang aku pecundang, Party people in the area, make some noise. MCPC Malang City Production Remix. DJ Topeng